Harapan bobotoh kandas. Ciro Alves pilih profesional dan bertahan hingga 2027. Nama Ciro Alves sempat menggetarkan lini massa, memantik mimpi akan reuni emosional dengan Persib Bandung. Namun, fakta berbicara tegas, kontrak hingga 2027 membuat pintu kepulangan nyaris tertutup rapat. Pau Torres jadi jawaban ambisi juara Persib Bandung, bukan sekedar transfer besar. Persib Bandung membutuhkan lebih dari semangat dan sejarah untuk kembali berjaya, dan Pau Torres dinilai sebagai fondasi ideal di lini belakang. Konsistensinya di Premier League bersama Aston Villa menjadi bukti kualitas yang bisa mengangkat standar permainan Maung Bandung. Boyan Hodak di titik determinasi. Persib Bandung hadapi ujian kedewasaan tim. Atmosfer panas GBLA akan menjadi saksi apakah Persib telah tumbuh sebagai tim dewasa. Bagi Hodak, duel krusial ini adalah cermin kejujuran antara ambisi juara dan kesiapan mental. Persib Bandung mengguncang Asia. Ambisi Maung tak lagi sekadar wakil Indonesia. Langkah Persib di AFC Champions League 2 musim ini menjelma menjadi pernyataan keras bahwa sepak bola Indonesia siap bersaing di level benua. Status juara Liga 1 kini diterjemahkan menjadi performa matang yang membuat Asia mulai menoleh ke Bandung. Beckham Putra di garda terdepan ambisi Persib. GBLA jadi panggung pembuktian. Menjelang duel panas kontra Malut United, Beckham Putra Nugraha tampil sebagai simbol kepercayaan diri Maung Bandung. Di hadapan bobotoh, ia siap memimpin dan membuktikan bahwa Persib memiliki mental juara yang sesungguhnya. Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Harapan bobotoh kandas. Ciro Alves pilih profesional dan bertahan hingga 2027. Nama Ciro Alves sempat menggetarkan lini massa, memantik mimpi akan reuni emosional dengan Persib Bandung. Namun, fakta berbicara tegas, kontrak hingga 2027 membuat pintu kepulangan nyaris tertutup rapat. Spekulasi panas yang berhari-hari menggelinding liar akhirnya runtuh seketika. Harapan sebagian bobotoh yang membayangkan Ciro Alves mudik ke Bandung harus kandas. Setelah kepastian besar diumumkan, sang penyerang flamboyan tetap setia bersama Malut United. Tirai rumor resmi ditutup dan kisah nostalgia itu kembali disimpan rapat-rapat sebagai kenangan masa lalu. Nama Ciro Alves memang sempat menggetarkan lini massa. Setiap unggahan, setiap potongan rumor hingga bisik-bisik di media sosial seolah membakar imajinasi publik Bandung. Namun, kenyataannya berkata lain. Manajemen Malut United menegaskan bahwa isu kepulangan Ciro ke Persib Bandung tidak lebih dari sekedar spekulasi tanpa fondasi. Tidak ada negosiasi rahasia, tidak ada kesepakatan di balik layar. Semuanya berhenti pada satu fakta. Ciro masih terikat kontrak jangka panjang bersama Laskar Kieraha. Pemain asal Brasil yang dikenal dengan gaya rambut nyentrik dan karakter eksplosif di lapangan itu tercatat mengantongi kontrak berdurasi 3 musim. Masa baktinya bersama Malut United masih akan berjalan hingga 2027. Artinya, pintu keluar nyaris tertutup rapat, kecuali ada skema transfer besar yang sanggup menebus nilai kontraknya. Dalam dunia sepak bola modern, ini bukan perkara sederhana, terlebih ketika sang pemain tengah berada di level performa terbaiknya. Di tengah riuhnya desakan emosional dari para supporter yang merindukan sentuhan magisnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Ciro justru menunjukkan sisi profesional yang matang. Ia memilih fokus, bekerja, dan memberi dampak nyata bagi klub yang kini dibelanya. Bersama Malut United, Ciro bukan sekedar mesin gol. Ia menjelma menjadi poros serangan, pemimpin di lini depan, sekaligus mentor bagi para pemain muda lokal yang tumbuh di sekitarnya. Menariknya, perjalanan Ciro di Indonesia tidak berhenti di lapangan hijau semata.
Penyerang berusia matang itu dikabarkan tengah memasuki tahap lanjutan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Langkah besar ini disebut sebagai wujud kecintaannya terhadap sepak bola tanah air, sekaligus bentuk komitmen jangka panjang yang didukung penuh oleh manajemen Malut United. Jika proses ini rampung, statusnya sebagai pemain asing pun otomatis berakhir, sebuah babak baru dalam karir yang syarat makna. Dan takdir seolah gemar bermain drama. Malam ini, Ciro Alves akan kembali menginjakan kaki di Bandung. Namun bukan sebagai pahlawan lama yang disambut pelukan, melainkan sebagai lawan. Ia dijadwalkan memimpin lini serang Malut United saat menantang Persib Bandung pada lanjutan pekan ke-20 musim 2025-2026. Laga ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan panggung emosional tempat masa lalu dan masa kini saling berhadapan. Ciro dipastikan tetap menyimpan rasa hormat terhadap Maung Bandung, klub yang pernah membesarkan namanya. Namun di atas segalanya, loyalitasnya kini tegak di bawah panji Malut United. Di lapangan, perasaan harus ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah profesionalisme dan ambisi untuk menang. Kini, bola panas ada di tangan publik sepak bola Indonesia. Apakah keputusan Ciro bertahan di Malut United adalah langkah paling tepat? Atau justru Persib Bandung seharusnya berjuang lebih keras untuk membawanya pulang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusi. Karena drama sepak bola selalu lebih hidup ketika suara supporter ikut berbicara. Pau Torres jadi jawaban ambisi juara Persib Bandung, bukan sekedar transfer besar. Persib Bandung membutuhkan lebih dari semangat dan sejarah untuk kembali berjaya, dan Pau Torres dinilai sebagai fondasi ideal di lini belakang. Konsistensinya di Premier League bersama Aston Villa menjadi bukti kualitas yang bisa mengangkat standar permainan Maung Bandung. Ambisi besar Persib Bandung untuk kembali menguasai panggung kompetisi domestik jelas menuntut lebih dari sekedar semangat juang dan romantisme sejarah. Maung Bandung membutuhkan fondasi kokoh di lini belakang, sosok pemimpin yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga matang dalam membaca permainan serta kuat secara mental. Dalam konteks itulah, nama Pau Torres, bek tengah Aston Villa asal Spanyol, dinilai layak masuk sebagai solusi ideal. Sepanjang musim ini, Pau Torres menunjukkan konsistensi tinggi bersama Aston Villa, baik di Premier League maupun kompetisi Eropa. Data Transfermarkt mencatat pemain berusia 28 tahun tersebut tampil dalam puluhan pertandingan dengan menit bermain yang signifikan. Fakta ini menegaskan statusnya sebagai pilihan utama di jantung pertahanan klub Liga Inggris, sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan pelatih terhadap kualitas dan stabilitas performanya di level tertinggi. Keistimewaan Pau Torres tidak hanya terletak pada kekuatan bertahan, tetapi juga kecerdasannya dalam membaca alur permainan. Ia bukan tipe bek yang mengandalkan tackle keras semata, melainkan sosok yang mampu mengantisipasi pergerakan lawan sejak dini. Catatan statistik menunjukkan kontribusinya dalam sapuan, intercept, serta duel bertahan berada pada level yang impresif. Karakter seperti inilah yang sangat dibutuhkan Persib untuk meredam agresivitas lawan di Liga Indonesia. Di sisi lain, Pau Torres juga dikenal unggul dalam memulai serangan dari lini belakang. Akurasi umpannya tergolong sangat tinggi untuk ukuran seorang bek tengah, dengan ratusan operan sukses yang ia bukukan sepanjang musim. Kemampuan distribusi bola ini membuka peluang bagi tim untuk menerapkan skema build-up modern, di mana aliran permainan dimulai dengan rapi dan terkontrol dari area pertahanan. Bagi Persib, kehadiran pemain dengan kualitas distribusi sekelas Pau Torres berpotensi menjadi permainan lebih hidup dan terorganisir. Pengalaman menjadi nilai tambah yang tak ternilai. Pau Torres terbiasa tampil di bawah tekanan besar, menghadapi penyerang-penyerang elit dunia, serta bermain dalam laga-laga krusial yang menentukan. Mentalitas seperti ini seringkali menjadi pembeda antara tim yang hanya mampu bersaing dan tim yang benar-benar pantas menyandang status juara. Kehadirannya diyakini dapat menularkan rasa percaya diri ke seluruh lini, terutama bagi para pemain muda Persib. Bagi pelatih Boyan Hodak, figur seperti Pau Torres tentu menjadi kepingan ideal. Hodak dikenal mengedepankan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan transisi cepat ke fase menyerang. Dengan Pau Torres sebagai palang pintu, Persib akan memiliki fondasi pertahanan yang tenang dan kokoh, sehingga skema permainan Hodak dapat berjalan lebih maksimal.
Stabilitas di belakang juga memberi ruang bagi sang pelatih untuk lebih leluasa mengembangkan variasi taktik di lini tengah dan depan. Lebih dari sekedar transfer bernilai besar, Pau Torres berpotensi menjadi simbol keseriusan Persib Bandung dalam mengejar gelar juara. Kehadirannya bukan hanya soal memperkecil jumlah kebobolan, tetapi juga meningkatkan standar profesionalisme dan mental juara di dalam tim. Bagi Bobotoh, ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa Persib benar-benar bertekad kembali berjaya, bukan sekedar meramaikan persaingan papan atas. Jika Persib Bandung mampu merealisasikan transfer Pau Torres, Maung Bandung bukan hanya mendapatkan bek kelas dunia, tetapi juga pondasi kuat untuk membangun tim juara dalam jangka panjang. Langkah berani ini berpotensi menjadi awal kisah manis Persib, sekaligus menghadirkan optimisme besar bagi Boyan Hodak sepanjang musim. Menurut Anda, apakah Pau Torres benar-benar sosok yang dibutuhkan Persib Bandung saat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikut meramaikan diskusinya. Boyan Hodak di titik determinasi. Persib Bandung hadapi ujian kedewasaan tim. Atmosfer panas GBLA akan menjadi saksi apakah Persib telah tumbuh sebagai tim dewasa. Bagi Hodak, duel krusial ini adalah cermin kejujuran antara ambisi juara dan kesiapan mental. Atmosfer panas mulai menyelimuti Bandung. Sorotan tajam kini sepenuhnya mengarah pada satu nama, Boyan Hodak. Menjelang duel krusial Persib Bandung kontra Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sang pelatih berada di titik determinasi. Momen ketika kepemimpinan, nyali, dan visi juara diuji tanpa kompromi. Ini bukan sekedar pertandingan liga, ini adalah panggung besar untuk membuktikan bahwa Persib benar-benar siap menjemput takdirnya. Di bawah kendali pelatih asal Kroasia itu, Persib Bandung datang dengan aura percaya diri yang terasa nyata. Boyan Hodak bukan hanya menyusun strategi di papan taktik, tetapi juga merajut mental baja di ruang ganti. Ia menjadi poros ketenangan di tengah tekanan, figur yang menanamkan keyakinan bahwa setiap laga penentuan adalah kesempatan emas, bukan beban. Bagi Hodak, laga melawan Malut United adalah cermin kejujuran. Apakah Persib telah tumbuh menjadi tim dewasa yang siap memeluk gelar juara, atau masih harus belajar menghadapi momen-momen paling kejam dalam perburuan trofi? Persiapan dilakukan dengan intensitas tinggi dan presisi. Hodak memastikan pasukannya berada dalam kondisi siap tempur, baik secara fisik maupun mental. Kedalaman skuad yang kini mulai matang menjadi senjata utama. Absennya satu atau dua pemain tak lagi dianggap sebagai alasan. Filosofi Hodak jelas dan tegas. Persib tidak bergantung pada satu bintang, melainkan pada kolektivitas, disiplin, dan struktur permainan yang dibangun perlahan namun konsisten sepanjang musim. Namun tantangan di depan mata bukanlah rintangan kecil. Malut United datang sebagai tim yang tengah menanjak, penuh percaya diri dan bercokol di papan atas klasemen. Meski demikian, Hodak tak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Bermain di GBLA di hadapan puluhan ribu bobotoh yang siap mengguncang stadion adalah keuntungan psikologis yang ingin dimaksimalkan. Hodak menginginkan Persib tampil dominan sejak peluit awal, agresif, berani menekan, dan memaksa Malut United tenggelam dalam badai tekanan tanpa jeda. Kenangan pahit dari kekalahan di pertemuan pertama di Ternate tak dihapus begitu saja. Namun Hodak memilih jalan berbeda. Ia menolak larut dalam emosi balas dendam. Pendekatannya dingin, rasional, dan penuh perhitungan. Bagi Hodak, kemenangan kali ini bukan tentang membayar luka lama, melainkan tentang menunjukkan kematangan. Tim besar menurutnya adalah tim yang mampu belajar dari rasa sakit lalu kembali dengan strategi yang lebih rapi, lebih tajam, dan jauh lebih mematikan. Lebih dari sekedar laga pekan lanjutan, pertandingan ini menjadi simbol arah perjalanan Persib di era Boyan Hodak. 3 poin akan mempertegas dominasi dan menjaga singgasana di puncak klasemen. Sebaliknya, hasil selain kemenangan bisa membuka celah tekanan yang berbahaya di sisa musim. Hodak memahami sepenuhnya taruhan besar ini, dan justru dari situlah ambisinya menemukan bahan bakar paling murni. Dengan sorot mata penuh keyakinan, Boyan Hodak menuntun Persib menuju malam yang diharapkan menjadi milik Maung Bandung sepenuhnya. Di bawah gemuruh GBLA dan lautan dukungan bobotoh, ia ingin mengirim pesan keras ke seluruh pesaing. Persib bukan hanya ingin menang, tetapi siap mengukir takdir sebagai penguasa Super League musim ini. Menurut Anda,
Apakah laga ini akan menjadi titik penegasan era Boyan Hodak di Persib, atau justru Malut United mampu mencuri panggung di GBLA? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ramaikan diskusi, karena suara bobotoh selalu menjadi bagian dari cerita besar Persib. Persib Bandung mengguncang Asia. Ambisi Maung tak lagi sekadar wakil Indonesia. Langkah Persib di AFC Champions League 2 musim ini menjelma menjadi pernyataan keras bahwa sepak bola Indonesia siap bersaing di level benua. Status juara Liga 1 kini diterjemahkan menjadi performa matang yang membuat Asia mulai menoleh ke Bandung. Maung Bandung benar-benar mengguncang Asia. Ambisi Persib Bandung di panggung AFC Champions League 2 musim ini kini menjelma menjadi cerita besar yang tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Status sebagai juara bertahan Liga 1 bukan sekadar label domestik. Ini adalah deklarasi keras bahwa sepak bola Indonesia siap bangkit, berdiri sejajar, bahkan menantang kekuatan mapan di level benua. Langkah Persib di kompetisi ini sama sekali bukan formalitas penggugur kewajiban. Sejak awal fase grup, pasukan Boyan Hodak tampil dengan mental baja dan kepercayaan diri yang memancar. Tergabung di grup G bersama wakil-wakil kuat dari Thailand, Malaysia, dan Singapura, Maung Bandung justru menjelma menjadi penguasa. Satu demi satu keraguan publik dibungkam lewat performa dominan, permainan disiplin, dan keberanian mengambil resiko di momen krusial. Puncaknya terjadi ketika Persib mengunci status juara grup G setelah menaklukkan Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. GBLA bergemuruh, Asia pun mulai menoleh. Kemenangan tersebut bukan hanya memastikan tiket ke babak 16 besar, tetapi juga menjadi simbol bahwa strategi Boyan Hodak bekerja sempurna. Persib tak lagi hanya mengandalkan magis kandang dan fanatisme bobotoh, melainkan tampil matang, terstruktur, dan mematikan, bahkan saat bermain di bawah tekanan laga tandang. Kedalaman skuad menjadi salah satu kunci. Masuknya amunisi baru di pertengahan musim seperti bek berpengalaman Laifin Kurzawa dan predator kotak penalti Sergio Castel membuat Persib semakin siap menghadapi brutalnya jadwal kompetisi Asia. Rotasi berjalan mulus, intensitas tetap terjaga, dan standar permainan tak pernah turun. Ini bukan Persib yang reaktif, ini Persib yang terencana. Kini, babak 16 besar sudah di depan mata. Ratchaburi FC, wakil tangguh asal Thailand dengan permainan cepat dan agresif, siap menjadi penghalang berikutnya. Namun di balik ancaman itu, tersimpan peluang emas. Laga ini berpotensi menjadi pintu sejarah baru, melampaui pencapaian legendaris Persib yang pernah menembus perempat final kompetisi Asia pada tahun 1995. 3 dekade penantian seolah menunggu untuk dipatahkan. Manajemen Persib melalui kanal resmi klub terus mengawal persiapan dengan detail nyaris tanpa celah. Pemulihan fisik, analisis taktik lawan, hingga pemetaan skenario pertandingan disiapkan secara menyeluruh. Atmosfer internal tim disebut berada di titik paling ideal, tenang, fokus, dan penuh keyakinan. Visi jangka panjang Persib pun semakin jelas, bukan sekadar tamu musiman di Asia, melainkan kontestan reguler yang disegani. Pertandingan melawan Ratchaburi FC nanti dipastikan menjadi salah satu laga paling emosional bagi bobotoh. Taruhannya jauh melampaui kemenangan biasa. Ini tentang harga diri, tentang sejarah, tentang membawa nama Bandung dan Indonesia terbang lebih tinggi di langit Asia. Setiap pemain Maung Bandung kini memikul harapan jutaan pasang mata bahwa merah putih bisa kembali bersinar di panggung kontinental. Menurut Anda, apakah Persib Bandung mampu menembus batas sejarah dan melaju lebih jauh di ACL 2 musim ini? Atau justru Ratchaburi FC akan menjadi ujian terberat yang menghentikan laju Maung Bandung? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ramaikan diskusi, karena sejarah besar selalu lahir dari keyakinan dan suara para pendukungnya. Beckham Putra di garda terdepan ambisi Persib. GBLA jadi panggung pembuktian. Menjelang duel panas kontra Malut United, Beckham Putra Nugraha tampil sebagai simbol kepercayaan diri Maung Bandung. Di hadapan bobotoh, ia siap memimpin dan membuktikan
bahwa Persib memiliki mental juara yang sesungguhnya. Sorotan tajam kembali mengarah ke satu nama jelang laga panas pekan ke-20, Beckham Putra Nugraha. Di tengah atmosfer tegang yang menyelimuti Persib Bandung menjelang bentrok krusial melawan Malut United, sang gelandang muda tampil sebagai garda depan ambisi Maung Bandung. Ia bukan sekedar pemain pelapis energi, melainkan simbol kesiapan, kepercayaan diri, dan nyala tekad Persib untuk menaklukkan lawan yang datang dengan reputasi menggetarkan. Beckham kini menjelma sebagai denyut nadi permainan Persib. Dalam setiap sesi persiapan, auranya memancarkan optimisme yang menular. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen tim berada dalam kondisi siap tempur, baik secara fisik maupun mental. Bagi pemilik nomor punggung 7 itu, duel kontra Malut United bukan laga biasa yang bisa dilalui setengah hati. Ini adalah momen pembuktian tentang mental juara, tentang kematangan, dan tentang harga diri Persib saat tampil di hadapan publik sendiri. Kesadaran akan kualitas lawan tidak membuat Beckham ciut. Ia paham betul, Malut United datang sebagai salah satu kekuatan papan atas klasemen, tim dengan konsistensi dan organisasi permainan yang solid. Namun alih-alih gentar, Beckham justru melihatnya sebagai panggung ideal. Inilah saatnya Persib menunjukkan karakter sejati, berani mengambil inisiatif, agresif sejak awal, dan tak pernah menunduk ketika bermain di kandang sendiri. Bagi Beckham, Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan sekedar arena pertandingan. GBLA adalah benteng, ruang sakral yang harus dijaga dengan determinasi penuh. Ia meyakini gelombang dukungan bobotoh akan menjadi bahan bakar emosional yang mampu mengangkat intensitas permainan sejak peluit pertama dibunyikan. Dalam laga besar seperti ini, atmosfer bisa menjadi pembeda, dan Beckham siap menyatu dengan energi tribun. Di balik semangat kolektif itu, terselip pula motivasi personal. Kekalahan pada pertemuan pertama musim ini masih tersimpan dalam ingatan. Meski tak diucapkan secara lantang, ada tekad kuat untuk menebusnya. Beckham ingin Persib belajar dari luka lama, lalu menjawabnya dengan permainan yang lebih cerdas, lebih terukur, dan jauh lebih dominan. Bukan dengan emosi, melainkan dengan kualitas. Perannya pun diprediksi kembali vital. Beckham akan menjadi penghubung antar lini, pengatur ritme, sekaligus pemantik serangan dari lini kedua. Kreativitas, keberanian menembus ruang sempit, serta visi bermainnya diharapkan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan Malut United. Dalam laga dengan tensi setinggi ini, Persib membutuhkan sosok yang berani mengambil tanggung jawab, dan Beckham siap berada di garis terdepan. Dengan sorotan tertuju padanya, Beckham Putra Nugraha tak hanya ingin tampil baik, ia ingin memimpin, menginspirasi, dan menggerakkan Persib menuju kemenangan penting. Di tengah gemuruh GBLA dan sorak bobotoh yang menggema, Beckham ingin menegaskan satu pesan. Dirinya bukan lagi sekedar talenta masa depan, melainkan pilar masa kini dalam perjalanan Maung Bandung menuju puncak kejayaan. Menurut Anda, apakah Beckham Putra akan menjadi pembeda dalam laga panas ini? Atau justru Malut United mampu meredam perannya di lini tengah? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusi. Karena suara bobotoh selalu menjadi bagian dari cerita besar Persib Bandung.